Jumpa lagi dengan Komjen Nganggur. Ya, teman-teman pengangguran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merepotkan atau membuat laporan 14 hari setelah pangkas, ya, 14 HSP. Kita lihat varian Heliodor, ya, apa yang terjadi dari 3 tersier yang saya pangkas pembuahan dengan metode potes pucuk, ya. Nah, itu hanya tiga tersier, hanya 3 cabang tersier yang saya buahkan. Karena metode potes pucuk ini berbeda dengan pangkas pruning. Kalau metode potes pucuk itu kita bisa melakukan pembuahan dengan tidak serempak. Nah, kalau seandainya kita memakai metode pangkas pruning, ya. Kalau dengan pruning kita pembuahannya serempak, jadi semua harus rata dulu tersiernya, kemudian kita buahkan berbarengan. Tapi kalau potes pucuk, yang mana yang sudah duluan matang secara fisik, ya, kita lihat batang tersiernya sudah minimal sebesar pensil, kemudian warnanya juga sudah hijau, sudah lewat, jadi agak ungu menuju ke coklat, ya, menuju ke mengkayu. Itu sudah bisa di potes pucuk. Adapun kalau pruning itu harus coklat semuanya, ya, udah mengkayu baru bisa di pruning, ya. Karena pruning itu masuk pangkas pendek, ya, pangkasnya pendek. Disisakan hanya beberapa mata bat atau tunas, ya, atau ruas, ya. Nah, atau daun. Kalau potes pucuk ini enggak, kita bisa membuahkan terserah kita, ya. Baik, kita lihat ya varian Heliodor. Ini sebelumnya kita lihat dulu tagnya, ya. Nah, ini tagnya. Jadi untuk HST-nya atau hari setelah tanam, ya. HST itu hari setelah tanam. Ini tanggal 16 bulan 11 tahun 2024, itu variannya Heliodor. Kemudian HSP-nya. Nah, ini HSP-nya. Hari setelah pangkas, ya, itu tanggal 17 bulan 4 2025. Berarti kalau sekarang tanggal 1 Mei, maka 14 hari, ya. Ini usia 14 hari setelah pangkas atau 14 HSP. Nah, kita lihat di cabang tersier yang pertama ada 5 mata bat yang sprut atau trubus, ya, atau pecah. Nah, kita lihat apakah dia membawa bunga, ya. Nah, ini yang sprut di cabang di mata bat yang pertama, ya. Kita lihat nih. Nah, ini betul, dia sprut, kemudian dia di sini sudah tumbuh daun. Nah, ini ujungnya kita lihat. Yuk kita zoom, ya, ujungnya ini. Apakah nanti dia membawa atau tidak? Kita lihat dulu. Kita zoom. Nah, ini masih 50-50, ya. Ini belum tentu membawa. Kemudian yang kedua, mata bat kedua juga kita lihat perkembangannya mata bat yang kedua. Nah, mata bat yang kedua. Nah, ini, ya, kita zoom. Sudah 14 HSP, masih seperti ini masih belum tentu membawa, mungkinan zong. Nah, ini juga yang mata bat yang ketiga nih. Yang ketiga saya inikan dulu. Nah, ini bisa jadi zong juga. Nanti kita lihat, ya, perkembangannya. Mudah-mudahan sih membawa bunga, ya. Ini yang keempat. Nah, ini keempat, mata bat yang keempat. Dan ini ruas yang kelima di bawah ini agak tersembunyi. Nah, ini mudah-mudahan membawa bunga, ya. Ya, kita berharap ini membawa bunga nih. Ya, baik. Itu 5 bat di cabang tersier yang pertama. Kita lihat, ya, kita lihat cabang tersier yang kedua.
ya. Nah ini setelah 14 hari HSP ternyata dia membawa ya. Nah ini kelihatan ini membawa brokoli ya, bunga, bakal bunga. Kemudian yang kedua ini masih baru sprout, masih kecil. Kita berharap nanti dia bisa membawa bunga. Nah ini yang ketiga. Nah ini supaya nggak ini. Nah ini yang ketiga, kita mudah-mudahan juga membawa. Dan yang ini yang keempat, kita taruh di sini. Ini masih 50-50 ya, belum berkembang. Nah ini kemudian kita lihat yang kelima di bawah. Nah ini mudah-mudahan ya masih baru sprout. Kita tunggu aja, memang ini agak terlambat untuk yang kedua ini, cabang kedua ini. Nah ya, jadi 5, kemudian ini 4 ya, mungkin bisa saya zoom sedikit. Nah ini adalah yang keempat, kemudian ini yang ketiga. Nah ini yang kedua, dan ini yang ke-1 pertama. Nah ini sudah membawa, kalau yang ini jelas, insya Allah ini jadi, mudah-mudahan ya, doakan ya. Kemudian yang cabang ketiga ya, cabang tersier ketiga, ini brokolinya sudah sangat besar ya, sudah tumbuh. Ini belum kita aplikasi G3 sudah seperti ini ya, jadi alhamdulillah vigor. Ya, ini di mata bat yang pertama, dan ini juga bakal kemungkinannya ini ada lagi nih di sini. Ya, kita tunggu saja. Jadi bisa membawa 2 dompol ya, mudah-mudahan. Kemudian yang kedua itu di sebelah sini. Nah, ini ujungnya mudah-mudahan membawa ya. Ini ujungnya mana ya, biar saya tunjukkan. Nah, ini. Nah, ini mudah-mudahan membawa ya. Ini kita tunggu mungkin 3 hari 4 hari ke depan ya. Kemudian ini yang kedua, ke yang ketiga juga ini belum tentu, kayaknya sproutnya membawanya cuma daun ya ini. Nah nanti, tapi kita lihat, mudah-mudahan nanti cabang-cabang yang ke atasnya bisa membawa. Kemudian yang keempat ini masih baru sprout, baru saja sprout ya. Yang kelima juga baru sprout, ini kecil sekali. Mana ya? Kita, nah ini ya masih sangat kecil sekali. Kemudian yang keenam ini di sebelah sini. Nah ini juga baru sprout ya. Nah ini, nah baru sprout. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, ini sudah seperti ini, baru sprout tapi sudah mulai tumbuh. Kita doakan mudah-mudahan membawa bunga, bawa brokoli sampai jadi berry seed ya, biji-biji berry. Nah nanti kemudian jadi buah. Nah teman-teman, ada yang perlu saya sampaikan di sini ya. Kalau yang sudah senior mungkin sudah pengalaman menangani fase pembuahan. Tapi untuk para pemula ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi. Jadi begini teman-teman ya, untuk pada fase seperti ini yang perlu dilakukan itu adalah membuang sulur ya. Tapi hati-hati, kemarin saya membuang sulur tapi sulurnya membawa bunga. Jadi hati-hati, dilihat dulu. Nah kalau sulur seperti ini saya perlihatkan. Nah kalau sulurnya seperti ini dibuang, dia tidak membawa bunga. Jadi bunga itu, nah ini buang. Kemudian ini kan ada sulur-sulur juga nih. Nah ini tapi masih ada bintik-bintiknya. Jadi jangan dulu. Nah nih, nah ini tuh ada bintik-bintiknya. Saya zoom dulu ya sebentar. Kita zoom. Nah ini sulur yang ini ada bintik-bintiknya nih. Nah tuh, jadi jangan dibuang dulu. Kemarin saya sudah bintiknya sudah banyak, saya buang. Ternyata kemungkinan itu bunga. Ya hati-hati ya. Nanti dulu tunggu. Yang benar-benar sulur itu sudah besar dan tidak membawa bunga. Ya. Nah ini kemarin nih yang saya potong nih di cabang ketiga nih, yang bat pertama. Ini kan ada sulur yang terpotong. Ini ternyata kemarin itu saya cek membawa bunga ya.
tapi sudah terlanjur dipotong. Sayang sekali ya, gak apa-apa, kita habisi sekalian ini. Ya, dah. Kemudian nih lihat, ini yang ke atas tuh, sulurnya sudah tidak membawa, ini cuman hanya sulur. Ini dibuang ya, dibuang. Kemudian ini juga dibuang. Nah ini dibuang satu lagi nih sulurnya nih. Nah ini buang ya. Nah dah buang. Iya. Sebentar. Ya sudah dibuang. Nah itu sulurnya udah nggak ada. Nanti ini kita rambatkan di sini. Ya. Nah ini rambatannya sudah saya siapkan. Nah ini ya sudah disiapkan. Nah kemudian itu adalah hal pertama yang kita lakukan, membuang sulur. Ada lagi, yang kedua adalah ini setelah bunga ini, ya brokoli ini, kesananya kita pelihara sebanyak 12 bat atau 12 daun atau 12 ruas, ya. Nanti setelah itu baru di Excel break, ya itu yang kita lakukan. Jadi ini misalkan ya, nah ini setelah bunga atau brokoli ya. Ini ada satu ya, ruas pertama. Kemudian ini ruas kedua atau matabat kedua sama ya. Ini ketiga, keempat, kelima. Ini baru ada 5. Ya, ada 5. Nah, nanti kita pelihara sampai dengan 12 ya. Kita horizontalkan, tidak ke atas. Ini sudah saya siapkan tempatnya. Nah, nanti setelah 12 mata tunas atau 12 bat atau 12 daun atau 12 ruas sama ya. Nah nanti setelah itu baru kita Excel break ya, kita break ujungnya. Nah selama pemeliharaan 12 daun tersebut kita tetap harus memotes daun ya, daun di mana, di tunas air. Sisakan 1 daun saja ya. Baik, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh, ini kebetulan sudah ada ya. Nah ini, ya kita lihat. Nah ini ya, kelihatan ya. Ya oke. Nah ini nanti kita potes 1 di setiap ruas ini. Ruas ini kan daun-daun ya. Kebetulan tunas airnya itu baru tumbuh kecil-kecil ini. Ya kecil-kecil ini. Jadi jangan dulu, nanti kalau sudah tumbuh baru kita potes. Kita potes 1 daun, sisakan 1 daun ya. Baik, itu 2 hal yang harus kita lakukan ya. Kemudian untuk pupuk ya, ini penting juga ya. Nah untuk pupuk itu di masa seperti ini kita kembali ke NPK 16-16-16 boleh, atau 15-15-15 juga boleh ya. Terus kita pupuk dengan dosis yang jangan berlebihan, karena bisa membuat bunga itu gosong, jadi tidak bisa berkembang. Hati-hati ya, secukupnya saja. Kemudian yang tidak kalah penting adalah nanti ketika sudah buahnya variation ya, kita ganti pupuknya dengan NPK 12-12-21 ya, gitu. Jadi kita ubah unsur K-nya, unsur kaliumnya itu kita tinggikan ya, dibanding dengan N dan P-nya ya. Nah, itu kemudian ya, setelah berganti itu kita stop pemupukan 1 pekan sebelum panen. Ya, satu pekan sebelum panen, pupuk, fungisida, insektisida kita stop. Ya, stop. Selama masa ini tetap kita jalankan. Ya, kemudian nanti stop 1 pekan sebelum panen. Ya, sebelum kita petik. Itu semuanya di stop, baik pupuk maupun fungisida dan insektisida. Nah, itu adalah hal-hal yang akan kita lakukan ya. Nanti akan saya report step by stepnya. Ikuti terus ya channel saya supaya bisa, mudah-mudahan bisa menginspirasi para pengangguran, terutama pengangguran pemula ya. Baik, itu saja yang bisa saya laporkan pada saat ini. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa ya para pengangguran semua untuk tetap menanam semangat ya, dimanapun berada. Seperti video kita sebelumnya, mau ada tanah di atas kantor ya, maksudnya ruangan tempat yang bisa
ditaruh pot misalkan di kantor atau di halaman rumah atau dimanapun, tetap berkarya dan jadilah pengangguran untuk menghijaukan Indonesia. Ya, baik. Terima kasih. Jangan lupa tapi subscribe, kemudian pencet jempolnya dan goyang loncengnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ciao.